Maksudnya bukan kayak serta-merta mau masuk gitu, tapi aku juga cari tahu sejarahnya. Jadi Harus. kayak sempat ada beli buku Sirah Nabawi, Nabawiyah, oh keren. tapi aku Terus? lupa yang karangan profesor apa itu dari luar, Iya, cuman terjemahannya bahasa Indonesia. oke, Sama aku beli buku tentang Nabi Isa juga. oke. Karena dulu kan sekolahnya kan Katolik. 18. Oh udah lama, Udah lama. udah 7 tahunan. Hampir 7 tahun. Lulus kuliah langsung sini? Oh enggak, sebelumnya di bank. Oh di bank, Di udah bank. pernah di bank. Oh, oke. Jadi siapa? Pramono dan keluarga berasal dari lingkungan Riau, Buddha ya berarti Buddha, ya? Pekanbaru. Orang tua, papa mama asli Pekanbaru berarti? Iya, asli. Kakek nenek dari sono, dari Cungko? Kakek kayaknya dari Hong Kong apa Cungkok ya. Oke, ya. Oke, terus apa yang bisa saya bantu nih? Pengen belajar tentang Islam sih kok. Pengen belajar tentang Islam. Iya. Kan Buddha nih, Iya. tahu agamanya nggak? Tidak begitu Nggak mendalam. tahu, nggak sering ke wihara berarti? Ya, pergi vihara paling cuman sembayang gitu Oke. sih. Sama orang tua. Sebenarnya dalam Islam, kita percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta itu sudah mengirimkan sekian banyak nabi-nabi. Ya, bisa jadi Sang Buddha atau Siddhartha Gautama itu adalah salah satu nabi yang diutus. Ada pendapat di dalam Islam yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu Nabi Zulkifli. Oh. Ada yang mengatakan begitu ya, Iya, itu pendapat tapi ya. Pernah baca. Di Quran sih nggak disebutin, cuman bisa jadi. Nah, ini hanya pendapat bahwa Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli, salah satu nabi yang diutus gitu. Nah, jadi kita percaya bahwa Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta itu sudah mengirimkan nabi-nabi ke setiap bangsa di dunia gitu. Cuman sekarang bentuknya kan seperti yang sekarang diikutin sama siapa Pramono. Pada awalnya seperti kayak Hindu, Buddha, ya itu juga mengajarkan tauhid. Namanya tauhid, tahu nggak? Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Gitu. Mengesahkan. Tidak percaya dengan dewa-dewa. Iya. Nah, cuman mungkin bisa jadi orang zaman dulu nih, ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu, mereka memandang kalau ada orang yang punya kekuatan lebih dianggap dewa. Nah, atau mungkin kalau di bahasa Samawi itu dianggap apa semacam kayak bersifat ilahi gitu. Ilahi ya. Iya. Boleh tahu kira-kira kenapa Pramono mau belajar Islam? Awalnya dulu nih. Awalnya sih sebenarnya gara-gara lihat YouTube. YouTube siapa? YouTube-nya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, oke. Termasuk Kodoni juga. Oke, alhamdulillah. Terus Ahmed Didat tapi kayaknya sekilas. Karena kan udah YouTube-nya agak lama ya. Terus lihat kayak para misionaris gereja yang di Amerika pada ada yang mualaf gitu. Padahal mereka istilahnya pun dari kecil udah bertahun-tahun tuh Kristen atau Katolik lah. Tapi kenapa memilihnya Islam? Terus paling pengaruh sih waktu lihat ini Kodoni. YouTube-nya ini SDG. Siapa? Syiar Dalam Gelap. Ustadz Hakim Bawazir. Jadi kan dia mungkin secara dia dakwah pas syiarnya melalui kayak mediumisasi gitu. Ya itu sih maksudnya pas lagi dilihat Ustadz Hakim lagi mau mensyahadatkan jin yang sedang dimediumisasi, kan pasti baca syahadat tuh. Nah itu kayak ada getaran gitu di hati. Gitu? Langsung kayak terharu gitu. Itu udah tanda-tanda. Itu udah tanda-tanda Pramono akan menjemput hidayah. Tapi kan pada waktu itu kayak, duh kok gini ya? Iya. Maksudnya kayak, wih kok, padahal cuma nonton. Iya. Orang bisa, cuma dengan nonton, hati bergetar, bisa. Tapi jujur kok, dulu tuh mantanku Kristen. Jadi hampir 2 tahun lah pacaran kan. Hampir tiap minggu juga pasti ikut ke gereja. GBI dulu. Oke, GBI apa? Yang di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Cuman kayak suka sih kayak nyanyi-nyanyian puji-pujian gitu. Cuman kayak belum tersentuh gitu. Live band. Iya. Musik, ya kan? Iya, bagus sih sebenarnya, ya kan? Buat anak muda bagus. Buat anak muda, ya. Cuman kadang kayak bingungnya kayak bahasa roh, kayak nggak masuk gitu di logika aku. Ya. Nah, sekarang saya cuman pengen ngebalikin nih ke Pramono nih. Panggilannya Pramono ya? Iya. Di dalam hatinya Pramono atau dalam benaknya Pramono, Pramono tuh pengennya menyembah Tuhan yang kelihatan
atau yang nggak kelihatan? Kita kalau kelihatan kayak menyembah berhala, dipatungkan atau dibuat wujudnya kan? Itu udah bisa mikir begitu. Ya itu logikanya ya. Ya, itu udah permulaan yang bagus. Tapi kenapa kira-kira kok pernah mikir nggak? Kok Islam Tuhannya nggak kelihatan? Ya dulu pernah mikir gitu sih kok. Pernah kan? Pernah. Nah, terus ada jawaban nggak? Pernah ada yang jawab nggak kira-kira? Dulu itu nggak tahu ya, mungkin karena dulu aku di daerah ya, karena di daerah itu kita kan kaum minoritas nih, pasti biasalah dirasisin, ya dipanggil Cina, Cino. Betul, gitu kan. saya juga Cina loleng. Terus ya awalnya juga, maksudnya kayak agak lihat orang muslimnya kayak kok seperti ini gitu kok. Oke. Tapi lama-lama kan aku kuliah di universitas negeri kan. Oh, di Pekanbaru? Di Riau, di Unri. Jadi kayak, oh ada juga muslim yang baik. Ada juga yang fanatik. Ada juga yang rasis ya rasis. Ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya betul. Yes. Memang kalau kita mempelajari agama apapun, kalau kita mau pelajari, kalau kita ngeliat penganutnya, kita nggak akan masuk. Ini saya bilang ini, kamu kalau ngeliat orang Kristen, manusianya, kita nggak akan masuk. Karena kita nggak mengetahui ajaran apa yang di belakang mereka. Ya kan? Begitu juga Islam. Kalau kita cuma ngeliat penganutnya aja, susah orang masuk. Saya dulu 5 tahun ketahan. Maksudnya mau masuk Islam, ketahan 5 tahun. Kenapa kok? Ngeliatin muslimnya. Oh, jadi kayak gundah gitu? Nggak juga? Iya, gundahnya gini. Ini orang Islam kok kerjanya begini. Ribut di sini, ribut di sono, teroris, segala macam gitulah. Iya. Itu kalau kita ngeliat penganutnya. Tapi ketika kita ngeliat ajaran di baliknya, ternyata ajarannya beda, nggak begitu. Iya. Ya. Sama kayak dulu tuh, orang pada bilang Ustadz Felix Show fanatik, yang paling nomor 1 lah. Radikal. Ternyata enggak. Nah, kita bisa ngeliat sendiri lah, gitu lah. Saya sih nggak mau ngomong politik ya, karena ini udah urusannya sama pemerintah nih. Iya. Tapi kita balik lagi aja gini. Sekarang kan sedang mencari ini berarti nih. Iya, memantapkan hati. Memantapkan. Sekarang saya kasih gambaran gini. Anggaplah Pramono masuk ke dalam sebuah rumah. Ya. Di dalam rumah itu ada 4 kamar. Anggaplah ini rumah. Ada 4 kamar nih, saya bagi 4 nih. Iya. Kamar pertama, begitu Pramono lihat masuk, ada laki-laki nih, manusia, badannya tegap, ganteng, rambutnya agak panjang, berewokannya keren, matanya biru, hidungnya mancung. Itulah Tuhan. Katanya. Kamar pertama nih, kamar pertama. Tuhannya begitu. Gitu. Masuk kamar kedua, Pramono lihat ada patung-patung. Itulah Tuhan. Gitu. Masuk kamar ketiga, nggak ada apa-apa. Tapi Pramono bisa melihat ada matahari, ada bulan, ada planet, ada bintang. Itulah Tuhan. Masuk kamar keempat, Pramono nggak lihat apa-apa juga. Sama sekali nggak ada dilihat. Nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi ternyata ada sosok Tuhan yang maha besar. Saking besarnya sampai nggak kelihatan. Dan dia maha kuasa. Kira-kira Pramono memilih kamar yang keberapa? Yang super power itu. Nah, itu. Yang terakhir. Kalau manusia bisa mati. Dikeroyok 4 orang juga mungkin kalah gitu lah. Atau dikeroyok 10 orang gitu lah. Patung dijatuhin juga pecah, nggak bisa apa-apa. Matahari bisa apa? Tapi kalau udah Tuhan Sang Pencipta yang saking besarnya dan kita nggak bisa lihat, nah itulah yang maha kuasa. Nah, Pramono pilih Tuhan yang mana? Yang itu. Yang 4. Itu udah tanda-tanda kamu mau masuk Islam. Tapi jujur kok, aku tuh maksudnya bukan kayak serta-merta mau masuk gitu, tapi aku juga cari tahu sejarahnya. Harus. Jadi kayak dulu sempat ada beli buku Sirah Nabawiyah. Nabawi, oh keren. Tapi aku lupa yang karangan profesor apa itu dari luar, cuman terjemahannya bahasa Indonesia. Sama aku beli buku tentang Nabi Isa juga. Karena dulu kan sekolahnya kan Katolik. Oh, kamu sekolahnya Katolik? Ya, Samprayoga dulu. SD, SMP, Santa SMA? Maria semua. Oh, Santa Maria. Gitu. Justru ketika kita mau mempelajari sebuah agama, kita juga harus pelajari sejarahnya. Saya juga dulu begitu. Ya, jadi dulu saya 5 tahun mengamati muslimnya atau orangnya, 2 tahun kemudian baru saya pelajarin agama-agama. Yang harus dipelajari dalam sebuah agama apanya? Konsep ketuhanannya. Yang kedua, konsep keselamatannya. Setuju kan? Setuju. Nah, buat apa kita beragama kalau kita nggak tahu
konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya, kan begitu. Sekarang kita bisa melihat begini, ada yang namanya orang menyebut agama samawi. Ya, pernah dengar. Ya, pernah dengar kan? Ada Yahudi, Kristen, Islam. Ini menurut pandangan orang akademisi, agama samawi. Nanti ada agama ardi atau agama bumi. Apa itu? Hindu, Buddha, Konghucu itu agama bumi. Jadi kalau yang samawi itu dianggapnya agama langit, agama yang dapat wahyu dari langit gitu lah istilahnya. Nah, di dalam ketiga agama yang kita kenal dengan agama samawi atau langit ini kan kita melihat bisa ada kitab-kitabnya nih. Iya. Ya, saya balik dulu nih. Landasan sebuah agama itu apa? Kalau nabinya sudah nggak ada, misalnya. Ya, kitabnya. Kitabnya, ya kan? Pedoman lah. Pedoman. Di Buddha kan kenal sosok yang namanya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Iya. Di Konghucu kita kenal Nabi Kongse atau Nabi Konghucu. Di Hindu nanti kita kenal ada Brahma, Wisnu, Siwa dan segala macam. Dan cuman, sorry ya saya mungkin agak mundur lagi sedikit nih, karena kita harus mundur terus nih, ya. Tahu yang namanya politeis? Enggak, tapi pernah dengar. Pernah dengar ya? Orang yang percaya bahwa Tuhan itu banyak. Oh. Politeis. Ya banyak. Ya, teis kan Tuhan, poli banyak. Banyak. Pernah dengar ateis? Tahu dong. Orang yang tidak percaya Tuhan, ada Tuhan gitu. Mereka tidak percaya ada Tuhan, gitu kan? Monoteis, tahu kan? Orang yang percaya Tuhan itu cuma satu, mono. Iya. Nah, monoteis, teis itu Tuhan, mono itu satu. Pernah dengar henoteis? Enggak. Henoteis itu begini, percaya bahwa ada Tuhan yang supreme, yang utama, yang paling tinggi, tapi di bawahnya ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah. Sub-subnya gitu. Sub-subnya lebih rendah daripada Tuhan yang supreme itu. Itu namanya henoteis. Nah, jadi ada politeis, ada henoteis, mirip-mirip nih. Cuman kalau henoteis, dia membedakan ada Tuhan satu yang supreme, tapi juga ada Tuhan-Tuhan yang rendah di bawahnya, lebih rendah. Konsep henoteis ini sebenarnya sudah lama sekali dianut oleh orang-orang di dunia, di bumi. Ya contoh, Hindu, di Buddha masih percaya dewa? Kayaknya masih ya? Sebenarnya dulu enggak. Dulu enggak ya? Sebenarnya dulu enggak. Nah, belakangan pengikut-pengikutnya itu yang menganggap orang ini punya sifat ilahi, manusia ini punya sifat jadi dewa. Tapi Buddha kan banyak aliran kok. Betul. Mahayana. Betul. Setiap agama tuh pasti ada alirannya. Enggak cuma Buddha, di Hindu juga ada. Iya. Konghucu juga percaya dewa-dewa kan? Iya. Nah, jadi ada Tuhan yang paling tinggi, kalau Konghucu kita sebut Tien. Tapi di bawahnya Tien kan ada Dewi Kuan Im, Dewa Kuan Kong, dan dewa-dewa semuanya. Pasti pernah mendengar dewa dapur kan? Pernah. Nah, dewa bumi. Dewa bumi. Dewa tanah. Dewa laut, nanti ada lagi kan? Di Jawa ada orang tahu Nyi Loro Kidul, penguasa laut, ya kan? Nah, orang-orang yang punya pemandangan atau pandangan seperti itu bisa disebut henoteisme, tapi juga bisa disebut apa? Paganisme. Iya. Paganisme itu orang yang percaya setiap elemen bumi atau setiap elemen di alam semesta ini punya penguasanya. Gitu. Gunung ada dewanya, laut ada dewanya, langit ada dewanya, awan ada dewanya, ya kan? Bumi nanti ada dewanya dan sebagainya. Sistem kepercayaan itu disebut paganisme. Nah, ketika kita pelajarin semua agama nih, yang kita kenal di Indonesia ada 6 lah ya. Di seluruh dunia ada berapa? Banyak. 4.000. 4.000 ya? 4.300. Nah ya, setiap kita mau mempelajari sebuah agama, kan yang kita harus cari tahu kebenarannya kan ada di kitabnya. Betul dong? Betul. Nah, jadi kalau kita tidak menemukan kebenaran di dalam kitabnya, berarti agama itu nggak benar. Udah gitu aja kan, gampang kan, simpel dong? Logikanya. Nah, sekarang dulu pernah Kristen. Tapi nggak sempat dibaptis. Oke, nggak dibaptis. Tapi kan sempat baca atau pelajarin kitabnya? Iya, cuma bingung. Kenapa kayak gini kok. Kitabnya orang Katolik gitu. Kenapa ada catatan-catatan kecil? Sedangkan kadang di Kristen kayaknya udah dihapus atau apa, aku nggak tahu. Ya. Kalau yang ada catatan kecil, itu juga tidak semuanya. Oke. Ada juga yang tidak ada. Ya. Yang ada catatan kecil biasanya buat calon pastor. Buat dia belajar. Iya, buat belajar. Dia mempelajari ayat ini dulu sejarahnya bagaimana. Kalau yang buat jemaat rata-rata nggak ada catatan kecilnya. Kalau yang ada catatan kecilnya pun terbatas, nggak banyak gitulah. Kalau yang Protestan memang nggak ada.
Ya, dan Katolik 73 surat atau kitab, Protestan 66 kitab. 66. Di Buddha sudah mempelajari kitabnya? Enggak. Kenapa? Dari kecil Buddha malah nggak pelajarin Buddha? Iya, cuman ya paling ibadah gitu aja. Oke, jadi kalau kita, ini dulu, ini pengalaman saya. Ya, koko Buddha juga? Belum, saya nggak sempat Buddha, tapi papa saya dulu Konghucu. Oke. Ketika saya mempelajari, setelah 5 tahun itu, 2 tahun itu saya mempelajari semua agama, ketika saya pelajarin Buddha, Buddha ini minim sekali infonya tentang siapa itu Tuhan. Iya. Apa sifatnya? Sifatnya. Bagaimana karakteristiknya? Minim kan? Minim sekali. Mungkin pemuka agamanya bisa jelasin, tapi itu juga tidak terlalu detail lah gitu lah. Saya pernah mendengar sebuah ceramah dari pemuka agamanya Buddha. Saya dengar yang dia ceritakan sifat-sifat Tuhannya dalam Buddha itu mirip dengan Islam. Apa itu? Contoh, tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Nah kan mirip sama Islam. Tidak berwujud. Tidak berwujud. Ya kayak gitu-gitulah. Tidak dilahirkan gitu loh. Ya. Sebenarnya mirip dengan, tapi maksud saya di dalam Buddha itu lebih banyak ketika mengajarkan agama ini yang lebih banyak dikedepankan itu hanya filosofinya. Jalan kehidupan, dharma, dan segala macam kan. Berbuat baik. Nah, di dalam Buddha kan juga ada yang namanya reinkarnasi. Ya. Di Hindu juga ada reinkarnasi kan. Nah, ketika sampai di situ, saya berhenti. Nah, reinkarnasi ini sudah tidak masuk ke dalam pemahaman saya. Kan katanya kalau jahat jadi kecoa, jadi tikus. Ya, jadi hewan lah. Jadi hewan. Kalau baik jadi manusia. Bisa jadi manusia atau dari nirwana. Oh, emang bisa langsung? Tapi nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Ya. Pertanyaannya, di bumi populasi manusia itu makin banyak, makin dikit? Makin banyak ya. Makin banyak dong. Nah, sedangkan orang ada yang jahat, ada yang baik. Iya. Terus kalau populasinya makin banyak, yang jahat jadi hewan, yang baik jadi manusia lagi misalnya, tapi populasinya makin banyak nih. Terus dari mana itu yang baru? Nah, gitu. Ya, ini yang nggak masuk. Mungkin saya juga nggak dapat pelajaran yang lebih banyak atau bagaimana, tapi ketika saya melihat ada reinkarnasi, saya udah nggak masuk lah buat saya. Konghucu juga percaya dewa-dewa, Hindu juga dewa-dewa. Nah, jadi ketika saya waktu itu lama di Kristen, saya juga mempelajari Yahudi. Yahudi ini ternyata agama yang juga secara konsep ketuhanannya sama dengan Islam. Monoteis. Bahkan orang Yahudi, pemuka agamanya berani bilang bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam sama dengan Tuhan mereka. Tuhan siapa? Tuhannya Abraham, Yakub, Ismail, Ishak, dan Yakub. Nama Tuhannya hanya beda-beda nama, beda karena beda transliterasi lah. Contoh di Yahudi Eloh, di Islam Allah. Gitu. Kan mirip-mirip. Aramaik menyebut Allah gitu. Ya, mirip lah. Nanti di Yahudi juga ada Elohim. Gitu. Eloah gitu. Bahkan El aja tuh artinya udah Tuhan. Ya. Tapi karena saya dulu Kristen, kan saya mempelajari Yahudinya. Saya baru tahu, ternyata kitabnya Kristen separuhnya dari Yahudi. Itu perjanjian lama? Lama. Perjanjian barunya, oke lah, masih ada monoteismenya yang dianggap sebagai ajaran Yesus. Itu, yang nama-nama itu ya? Yang ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kan cerita Yesus. Iya. Di situ walaupun Yesus diceritakan disalib, mati, bagian dari ketiga, yang mana beda dengan Quran, tetapi di situ ajaran Yesusnya itu masih banyak yang sama dengan Quran. Masih banyak yang sama. Apa ceritanya? Untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Yesus di dalam Bible-nya orang Kristen tidak pernah menyuruh menyembah dirinya. Dia menyuruh, bahkan dia menyuruh bangsa Israel dan menyuruh iblis sekalipun untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang dia sebut Bapa di dalam kitabnya orang Kristen. Dan yang dilakukan oleh Yesus di dalam kitabnya Kristen itu justru malah dilakukan sama orang Islam sampai hari ini. Contoh, Yesus doanya sujud. Iya, sujud. Orang Islam sujud. Yesus disunat. Iya. Orang Islam sunat. Iya. Yesus nggak makan babi. Iya, benar. Karena dia mengikuti hukumnya Musa, Taurat. Orang Islam nggak makan babi. Yesus puasa. Kita juga puasa sebulan penuh.
Ya, kita mau tambah-tambah dengan bukannya puasa. mereka puasa 40 hari kok? Yesusnya aja. Oh. Yesusnya aja di dalam kitab mereka 40 hari. Orang Kristen zaman sekarang masih ada yang puasa 40 hari tapi itu pun juga tidak full. Itu lebih ke Katolik nggak sih kok? Iya, mirip Katolik betul. Ya kan? Dan itu pun juga tidak full dan tidak wajib gitu. Tidak wajib. Kalau Islam kan kita wajib Ramadan. Iya. Ya, masalah nanti orang Islam nggak puasa itu urusan dia. Iya. Tapi dalam ajaran agama Islam wajib puasa. Iya. Yesus ketika mati, diceritakan mati, jenazahnya dikafanin. Betul. Kita kain putih. Ya, mengapani kan? Iya. Kita orang Islam kalau mati dikafani. Iya. Persis. Yesus akikah, tahu akikah? Apa itu kok? Ketika anak kecil baru lahir, di dalam tradisi Yahudi, setelah ibunya tahir atau nifas itu setelah selesai bersih dari melahirkan, si anak ini harus diserahkan ke bait suci. Ya, dengan apa? Dengan mempersembahkan sepasang hewan. Yesus mempersembahkan sepasang burung tekukur di dalam kitab mereka. Kita nggak usah lihat Babelnya lah ya, nggak usah ya. Saya cuma ceritakan aja. Ya. Orang Islam juga akikah. Yang laki-laki sepasang domba, yang perempuan satu ekor domba. Pada zaman itu. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang kita orang Islam juga akikah. Itu kurban ya? Beda. Semacam kurban, tapi bukan kurban yang Idul Adha, bukan, beda. Ya? Ini hanya khusus untuk anak-anaknya gitu. Oh. Anak-anak yang memang punya kewajiban diakikahkan oleh orang tuanya gitu. Atau kalau nanti misalnya orang tuanya sudah nggak ada. Itu lebih ke tradisi kok. Oke, sekarang kalau kita bilang tradisi, kita bisa sebut tradisi. Tapi dari mana tradisi itu berasal? Pasti kan dari suatu ajaran. Suatu ajaran mungkin sudah lama. Iya. Dari mana ajaran yang pertama-tama itu datang? Pasti dari nabinya. Nabi. Dari mana nabi ngajarin itu? Kalau bukan dari Tuhannya. Nah, gitu maksudnya. Tradisi bisa disebut tradisi, tapi pasti itu berasal dari suatu ajaran. Sebelum. Jadi Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sujud, Yesus dikafani, Yesus akikah. Kita semua yang jalanin. Ya, di Islam semua ya. Malah di Islam semua. Ada satu lagi sebenarnya. Yesus kan dibaptis. Di dalam kitab Kristen kan Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis juga. Syahadat kan? Bukan. Hah? Bukan. Dibaptis. Orang Yahudi, orang Kristen sebutnya baptis. Orang Islam kita sebut mandi besar. Oke. Atau mandi junub. Oh, yang membersihkan diri. Nah, itu. penyucian. Nah, misalnya suami istri habis hubungan harus mandi besar sebelum dia boleh sholat. Perempuan ketika dia sudah datang bulan, selesai datang bulan dia mandi junub namanya. Itu maknanya sama dengan baptisnya orang Yahudi. Itu tahu dari mana kok? Namanya mikveh. Mikveh ada di buku-buku mereka ada. Iya. Orang Kristen juga baptis. Cara baptisnya sama malah dengan orang Yahudi, dicelupkan dalam kolam. Iya. Tapi makna baptis dalam Kristen beda dengan makna baptisnya Yahudi. Kalau Kristen baptis, dia ditenggelamkan sebagai orang lama, dia keluar sebagai manusia baru dalam Kristus gitu. Jadi baptisnya dalam Kristen bisa dikatakan itu sebenarnya hanya seperti pernyataan iman. Ya. Bukan untuk penyucian diri gitu. Yang ada hadas besar. Hadas itu adalah ya najis besar. Ya, contohnya tadi ya, habis suami istri, berhubungan dan sebagainya. Jadi malah di Islam kita minimal 7, bahkan lebih banyak lagi kalau mau tahu. Ada yang namanya wudu. Tahu wudu kan? Membasuh tangan, kaki, muka dan sebagainya. Di Yahudi juga ada wudu. Di Yahudi juga pakai kerudung. Mereka sebut telekung atau apalah kita sebut dengan hijab atau jilbab gitu. Jadi yang nyambung malah dari Yahudi ke Islam. Di Kristennya ini agak banyak berubah. Di Yahudi juga ada kiblat. Kita juga ada kiblat. Kiblatnya sama kok? Beda dikit. Oh, beda dikit. Kalau dari sini arahnya tuh paling 1-2 derajat gitu. Oh gitu. Jadi kalau Islam sebenarnya dulunya sama. Dulu pernah sama. Orang Islam dan orang Yahudi pernah punya kiblat yang sama. Yaitu apa? Yaitu yang namanya Baitul Maqdis. Atau bait sucinya Raja Sulaiman. Nah, orang Islam juga dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, pernah kiblat ke situ. Nah, ketika Nabi sudah hijrah, sudah beberapa lama hijrah, Nabi pengen dibedakan gitulah dengan orang-orang Yahudi. Dikabulkan, kiblatnya pindah ke Mekah. Awalnya dulu kiblatnya sama dengan orang Yahudi. Orang Kristen kiblatnya kemana? Nggak ada kan? Ya paling ke depan mimbar. Nah, mereka bisa bilang kemana saja gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita perhatiin,
Justru kalau begitu menandakan bahwa Islam itu sebenarnya bukan agama baru. Karena nabinya lanjut terus gitu. Karena nabi-nabinya diceritakan dalam kitabnya Islam kurang lebih sama dengan nama-nama nabi yang ada di dalam kitabnya Yahudi. Cuman yang di kitab-kitabnya Yahudi ini ceritanya ada yang dikoreksi dalam Islam. Dikoreksi ya. Jadi dalam Quran itu menceritakan nabi-nabi yang dulu diutus kepada bangsa Israel, tetapi dalam Quran cerita tentang nabi-nabi itu banyak yang dikoreksi. Apa itu? Contoh, di dalam kitabnya Yahudi, Nabi Nuh dulu ketika sudah selesai banjir, mabok anggur telanjang. Iya. Di Quran nggak ada begitu. Nabi Harun di kitabnya orang Yahudi diceritakan ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, di tengah-tengah ketika mereka sedang menunggu Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, Nabi Harun yang lagi nunggu sama bangsa Israel malah bikin patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Oh, itu di Yahudi ada? Ada. Oh. Ada. Itu yang bikin Nabi Nuh namanya. Nabi Harun. Di kitabnya? Di kitabnya mereka. Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Iya. Di Quran dikoreksi. Bukan Nabi Harun yang bikin patung sapi. Siapa namanya? Samiri. Sorry, kok saya jadi lupa. Namanya Samiri. Bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Harun. Nabi Lut, pernah dengar? Pernah. Nabi Lut di dalam kitabnya mereka menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Iya. Di Quran dikoreksi, nggak ada begitu. Nabi Daud berzina dengan istri panglima tentara sendiri, Uria namanya. Istrinya namanya Betseba. Iya, Betseba. Di Quran nggak ada begitu. Pernah dengar Salomo dong? Pernah. Raja Salomo dong. Tahu nggak Raja Salomo matinya dalam keadaan musyrik atau enggak? Musyrik itu artinya tidak menyembah Tuhan. Pernah dengar? Pernah baca? Tapi udah lupa. Jadi Salomo di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen, karena kan Kristen pakai kitabnya mereka, Salomo mati dalam keadaan tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa, menyembah Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Gimana? Seorang nabi, apa fungsinya nabi? Nabi kan utusan untuk memperingati manusia, untuk mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa kan. Lah kok ini malah menyembah Tuhan yang lain? Dikoreksi di Quran. Tapi di Quran itu yang koreksi siapa? Ya Allah sendirilah. Allah sendiri. Karena setiap kalimat di dalam Quran itu semuanya adalah firman Allah. Itu semuanya adalah berasal dari Allah SWT. Jadi kalau di Islam kita konsepnya, kita tahunya Allah SWT ini menurunkan firman-Nya atau Quran, satu paket nih Quran nih. Nggak sehari 2 hari nuruninnya. Bertahun-tahun ya. Hampir 23 tahun. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang melalui malaikat Jibril alaihissalam, ada yang melalui mimpi. Itu semuanya paket. Satu paket itu disebut Quran. Itu dimulai dari awal juga. Awal apa? Kayak kalau yang Yahudi kan ada perjanjian lama tuh. Maksudnya Nabi Muhammad itu dikasih taunya seperti itu dari awalnya. Maksud tadi kan Kodoni bilang kan ada koreksi-koreksi nih. Nah itu yang koreksinya itu maksudnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Langsung. Ada yang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang dianggap mengoreksi itu ya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Karena setiap firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti gini. Seperti ketika saya sedang menceritakan sesuatu, ya. Kepada Pramono, tapi dengan maksud cerita ini saya ulang dan saya koreksi supaya Pramono sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kisah ini diceritakan ulang dengan tujuan sebagai apa? Pengingat. Gitu. Sebagai pengingat, ini loh dulu ada nabi-nabi begini. Diceritain ulang memang. Jadi total ada 24 nabi yang diceritakan ulang di dalam Quran. Yang ke-25 adalah Nabi Muhammad SAW sendiri yang disebut namanya. Yang 24 itu adalah nabi-nabi sebelumnya. Nggak cuma dari bangsa Israel, bahkan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Islam memandangnya Adam itu seorang nabi. Nabi Adam. Kita kalau udah sebut nabi harus kita teruskan atau lengkapi dengan apa? Alaihi salam. Itu artinya apa, Bu? Peace be upon him. Oh, peace be. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya semoga damai besertanya. Iya. Cuman khusus buat Nabi Muhammad kita sebutnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih sama, cuman itu artinya sama. Kurang lebih artinya sama, cuman derajatnya lebih tinggi lah.
derajatnya lebih tinggi dikit lah. Bahasa itunya. Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ya. Nah, jadi dalam Quran konsepnya itu adalah apa? Quran itu membenarkan bahwa dulu bangsa Israel pernah dikasih kitab Taurat. Bangsa Israel pernah dikasih kitab Zabur. Bangsa Israel pernah dikasih kitab Injil. Iya. Nah, yang disebut Injil ini sebenarnya juga buat bangsa Yahudi. Ya, nabi-nabinya adalah Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, tapi yang namanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu belum tentu harus berupa buku seperti ini. Tidak harus berbentuk buku. Kertas kapan ada sih? Buku kapan ada sih? Mesin cetak kapan ada sih? Gitu. Ya, jadi yang namanya kitab di dalam bahasa Quran itu artinya adalah apa? Wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel atau untuk ya Taurat, Zabur, Injil ya untuk Bani Israel pada zaman itu. Gitu. Iya. Ya. Jadi kata kitab itu wahyu. Kitab artinya bisa wahyu yang ditulis, tapi juga artinya bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Untuk siapa? Untuk suatu bangsa tertentu. Nah, Quran membenarkan bahwa dulu bangsa Israel pernah diberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menjanjikan diturunkan 3 kitab itu tapi untuk dijaga. Ya, jadi di Islam atau di Quran atau di hadis kita juga tidak pernah membaca Nabi Musa menulis kitab Taurat, Nabi Daud menulis kitab Zabur, atau Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil. Artinya sudah diberikan tapi tidak dijanjikan untuk dijaga. Kenapa? Karena hanya untuk satu bangsa itu tertentu. Belum untuk semua manusia. Gitu. Barulah di Islam, Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nah, ketika untuk seluruh umat manusia, baru Allah SWT menjanjikan untuk menjaganya. Menjaganya maksudnya gimana? Apakah buku itu tidak bisa dibakar? Enggak. Quran masih bisa dibakar. Quran dalam bentuk buku masih bisa dibakar. Tapi firman Allah atau Quran dalam arti firman Allah itu akan kekal gitu. Sampai nanti hari kiamat. Nah, jadi di dalam Islam kita memahami Quran membenarkan dulu bangsa Israel pernah diberikan 3 kitab. Selain itu Quran juga mengoreksi apa yang dulu disalahpahami oleh orang Yahudi. Ya. Setelah mengoreksi, membedakan, menjadi batu ujian, juga apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Apa yang dulu salah di kitab-kitab apa yang dipahami oleh orang-orang Israel sebelumnya, dijelaskan lagi dalam Quran. Contohnya apa? Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya tidak dibunuh dan tidak disalib. Salah satunya yang dijelaskan adalah seperti itu. Ya, itulah fungsinya Quran. Nah, Quran ini untuk siapa? Ya, untuk semua manusia. Ketika Quran sudah turun, kitab-kitab yang ini masih berlaku nggak? Harusnya enggak. Nah, karena apa? Karena di dalam Quran, hukum yang ada di dalam Taurat, hukum yang ada di dalam Injil, itu semuanya masih ada di Quran. Bahkan disempurnakan. Disempurnakan dalam arti apa? Apa namanya? Disusun atau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berlaku untuk semua umat manusia. Bukan untuk suatu bangsa tertentu gitu. Itu yang di dalam Quran. Makanya kalau di Islam, hukum yang ada di dalam Islam itu bisa dipakai untuk dalam masyarakat, bisa dipakai untuk sebuah bangsa. Masih ada kan negara-negara yang menjalankan syariat Islam kan masih ada. Banyak. Nah, Aceh juga menjalankan syariat Islam kan? Iya, provinsi. Negara juga bisa. Malaysia juga menjalankan, Arab Saudi juga menjalankan. Jadi maksudnya hukum di dalam Islam itu memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia di seluruh bumi. Artinya hukum itu bisa dipakai gitu. Tapi kan kita tahu lah ya, orang peradaban manusia dulu sebagian ngambil hukum dari Islam, tapi mereka juga memikirkan sendiri, hukum sendiri. Ada negara barat, ada yang sekulerisme, tidak mau mencampurkan agama dengan pemerintahan. Nanti ada lagi pluralisme. Nanti macam-macam lah. Jadi yang istilahnya nanti berbentuk republik, kerajaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya hukum Islam ini bisa dipakai di setiap negara, ya. Cuman memang ya manusia kita tahu yang belum percaya Islam ya pasti tidak mau gitu menjalankan. Karena mereka punya kepentingan per kelompok atau per bangsa sendiri gitu. Nah, kalau kita mau kembalikan
konsep ketuhanannya dalam Yahudi dan dalam Islam ini sama sebenarnya. Tuhan itu satu, esa, tidak mungkin dibagi-bagi gitu. Tidak mungkin punya pribadi lebih dari satu. Karena kita juga percaya tidak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang lain gitu. Iya. Setuju nggak? Setuju. Kalau Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain, nanti beda kehendak, beda kemauan, beda kepentingan, pasti berantem. Iya dong. Iya. Kakak beradik kembar aja masih berantem. Betul. Nah, jadi kita di dalam Islam kita menganut yang namanya radikal monoteisme gitu. Monoteisnya radikal gitu. Nggak bisa digoyang-goyang radikalnya. Kita sebut dengan sebutan apa? Tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Tuhan Sang Pencipta itu gitu. Tidak ada yang lain, tidak boleh ada yang lain yang kita sembah, nggak boleh. Artinya Islam tahu? Apa? Berserah diri ya? Berserah diri. Kepada siapa? Kepada pencipta. Pencipta. Iya. Itu coba bayangin. Nama agama artinya berserah diri. Kalau Kristen artinya apa? Christ ya? Kristus. Kristus. Itu apa Kristus? Gelarnya Yesus. Nah, Buddha apa? Gelarnya Siddhartha. Gelarnya Siddhartha Gautama. Konghucu nama nabinya. Yahudi nama anak Nabi Yakub ya? yang keempat, Yehuda. Oh. Betul. Hindu apa? Hindu nggak tahu. Nama tempat agama itu berasal dari India. Oh gitu. Lembah Hindu. Oh, lembah Hindu. Itu lembah Hindi lah gitu. Oh. Ini ada gelar orang, ada nama orang, nama nabinya, ada nama anak nabi, ada nama tempat. Giliran Islam bukan nama orang, bukan nama nabi, tapi kata kerja, kata perintah untuk berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta manusia dan alam semesta. Selain berserah diri, Islam artinya juga apa? Selamat, damai, taat, patuh, tunduk. Kok tunduk? Iya, kita harus tunduk kepada apa? Kepada perintah Tuhan kita dan menjauhi larangan dari Tuhan kita. Simpel banget sebenarnya. Iya sih. Dan Tuhan yang kita percayai itu karakteristiknya sama dengan yang di Yahudi. Karakteristiknya. Contoh apa? Bukan manusia, bukan anak manusia. Artinya tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Bukan manusia gitu. Yang seperti tadi di dalam Buddha juga ada gitu. Iya. Ya. Di Yahudi begitu, di Islam juga begitu. Nanti kalau di Yahudi bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Islam kita sebut apa? Lam yalid wa lam yulad. Di Quran surat Al-Ikhlas. Surat ke-112 ayat ketiga. Di Yahudi juga disebut Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Di Quran kita sebut ayat 1 surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Artinya sama, Tuhan itu Maha Esa. Oh gitu. Iya. Mau baca Qurannya? Yang terjemahan aja ya, terjemahan ya. Iya. Sebentar. Di sini. Oh ini. Quran juga ada yang kayak Bible nih, ada indeksnya. Oh, iya. Ini susah nyarinya. Tapi terjemahan Indonesia. Ada terjemahannya Indonesia. Bentar ya. Kalau dulu waktu sekolah cuma belajarnya itu kok, apa? Bahasa Arab Melayu. Arab Melayu. Tapi beda, kalau bahasa Arab kan tulisannya lebih ini. Nih. Quran surat Al-Ikhlas namanya. Iya. Ini bacanya Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ini Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan kepada manusia, dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama. Itu bahasa orang Yahudi. Bahasa Ibrani. Oh, bahasa Ibrani. Ya, tadi yang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, di sini nih. Oh ya, tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pula diperanakan. Ada lagi di dalam kitab Yahudi, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tidak dapat? Memuat. Artinya apa? Langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya ada berapa? Banyak. Di Islam kita juga percaya langit itu ada 7. 7 langit. Kalau kayak di itu kok Buddha, Nirwana, berapa tingkat tuh? 7 juga ya, bukan ya?
Tapi bukan langit ya? Bukan langit ya? Konsepnya bukan langit ya? Oh. Seperti ada kayak semacam, memang kayak ada level. Iya, ada, ya. Bisa jadi itu juga gambaran itu kita nggak tahu ya. Iya, Saya nggak tahu, belum sampai situ. Tapi bisa jadi itu adalah level yang disebut langit. Tapi kan kalau Buddha itu kan konsepnya level itu adalah tingkatan untuk manusia mencapai nirwana. Nirwana. Saya pernah dengar dari salah seorang pemuka agama Buddha, nama Tuhan dalam Buddha itu sebenarnya nirwana. Oh ya? Nggak pernah dengar? Nggak. Orang kita awam taunya nirwana itu surga. Surga. Padahal kata pendeta Buddha itu, nama Tuhan itu adalah nirwana. Sebuah puncak kebahagiaan gitulah istilahnya. Puncak tertinggi. Puncak tertinggi. Nah, jadi tadi ketika ada ayat-ayat yang sama antara Yahudi dan Islam, jadi menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya bukan agama yang baru jadi, baru ada di abad 7. Ya. Tadi ada langit mengatasi segala langit, tidak dapat memuat Tuhan. Berarti kan Tuhannya besar. Langitnya banyak, Tuhannya besar. Berarti apa? Tuhannya maha besar. Di Islam, kita setiap kali mau sholat apa takbirnya? Allahu Akbar. Ya, Allah maha besar. Allah maha besar. Di Islam kita mengenal konsep begini. Ini mungkin Pramono belum pernah dengar, saya nggak tahu. Bumi kan mengitari apa? Matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet. Ini namanya tata surya. Tata surya. Tata surya ini nanti kita berada di sebuah galaksi. Galaksi Bima Sakti. Oke, Bima Sakti kan? Galaksi kan? Iya. Ada berapa galaksi di alam semesta yang kita tahu? Banyak kan, gua. Jutaan, miliaran, triliunan bahkan. Iya. Ya. Jadi galaksi kita dibandingkan dengan alam semesta yang kita tahu nih, yang kita bisa teropong nih. Kecil berarti. Galaksi lo ya, bukan bumi lo, galaksi lo. Seperti apa? Kecil banget. Seperti debu gitu kan. Di Islam kita ada hadis yang mengatakan bahwa bumi ini dibandingkan dengan langit pertama yang kita bisa amati, tapi kita belum bisa sentuh langit pertama. Sampai sekarang belum ada manusia bisa sentuh langit pertama. Kita baru bisa mengamati dan itu pun terbatas. Yang mana jarak yang bisa kita amati ini hanya kita bisa kira-kira itu miliaran tahun cahaya gitu. Ya. Bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin dibuang di padang pasir. Gambarannya. Gitu. Seperti apa? Bisa nggak dilihat buminya? Nggak bisa. Kayak batu, kerikil. Mending kerikil. Debu kali ya, seperti debu lah ya. Itu baru langit pertama. Langit pertama ditambah bumi dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Bisa ngebayangin besar langit pertama? Nggak bisa. Berarti total itu ada berapa langit? 7 kita. 7 langit. Nanti nih langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. 7 langit ditambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini semacam kayak border lah gitu lah. Ya, yang manusia yang pernah ke Sidratul Muntaha cuma Nabi Muhammad SAW. Ketika Mi'raj. Isra itu dari Mekah ke Yerusalem. Mi'raj itu dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi ada 2 perjalanan. Perjalanan di bumi dari Mekah ke Yerusalem namanya Isra. Dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha, ngelewatin langit ke-7 nih, itu disebut Mi'raj gitu. Ya. 7 langit dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin dibuang di padang pasir. Sidratul Muntaha ditambah 7 langit, ditambah bumi dibandingkan dengan arsy-nya Allah. Arsy itu apa ya? Kayak semacam arsy, bukan arsy ya, arsy. Ya kita sebutnya ars itu seperti hanya kayak dudukan singgasana gitulah. Ya, kayak baru duduk raja gitu. Baru kedudukan lah. Tapi kita jangan bayangin kursi seperti kita gini ya. Itu sangat luar biasa lah. Itu Sidratul Muntaha plus 7 langit plus bumi juga dibandingkan dengan arsy-nya Allah seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi gimana kita bisa membayangkan besarnya Allah seperti apa? Karena maha besar, makanya kita tidak bisa lihat pakai mata. Kita nggak bisa lihat pakai indera. Karena saking besarnya. Di Yahudi juga disebutkan, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Mirip kan? Masuk konsepnya gitu loh sama. Kalau itu kok di Yahudi. Kalau mereka berdoa kan ada yang kayak apa batu apa kotak. Ya itu apa? Kotak itu di dalamnya ayat-ayat di dalam kitab mereka. Ayat-ayat. Oh, kotak itu bukan kayak Ka'bah ya, bukan ya? Ada yang berpendapat kotak itu, kubus itu, kubus. itu sebenarnya
menggambarkan seperti Ka'bah. Yang di Yahudi kotak, Ka'bah juga kotak. Yang di Yahudi monoteisme, yang di Ka'bah Islam juga monoteisme. Yang Yahudi juga tauhid, yang Ka'bah Islam juga tauhid. Wallahu alam ya, itu bisa jadi itu adalah simbol tauhid, saya nggak tahu. Tapi di dalamnya kotak itu, saya pernah tanya orang Yahudi yang datang ke sini, di dalamnya itu adalah ayat-ayat, beberapa ayat yang ditaruh di dalam kotak itu. Jadi itu menggambarkan ayat-ayat itu adalah ayat yang seperti tadi, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ayat seperti itu yang masuk. Nanti ada ayat apa lagi, tidak ada Tuhan selain Allah, gitu, atau selain Elohim. Gitu. Kayak lebih buat penguat iman lah ya. Penguat iman, betul. Betul. Mereka juga nanti ada melilitkan tali di sini. Lambang-lambangnya itu adalah semuanya menuju ke lambang tauhid. Ya, jadi Yahudi juga tauhid, Islam juga tauhid. Nanti di Yahudi juga mengatakan Tuhan itu maha tahu. Kita juga tahu. Di Islam juga Allah maha mengetahui. Itu adalah salah satu sifat daripada Allah SWT. Nanti ada lagi Yahudi bilang Tuhan itu tidak berubah. Kita Islam juga begitu. Kita punya 99 nih Asmaul Husna. Itu udah mencakup. Sifat. Ya. Jadi sebenarnya sama karakteristik Tuhannya dan sifat-sifatnya antara Yahudi dan Islam sama. Konsep ketuhanannya juga sama. Ya. Konsep keselamatannya bagaimana? Ternyata sama. Di Yahudi ada yang namanya kalau berdosa, dosanya nggak sengaja, lu harus korban binatang. Ya, korban binatang. Tapi hanya untuk dosa yang tidak sengaja nih. Nanti cara-caranya macam-macam. Yang punya duit boleh kambing atau domba. Nggak punya duit turun jadi sepasang burung tekukur seperti akikahnya Yesus. Nggak punya duit lagi bisa turun lagi 1/10 eva tepung gitu. Ada aturan, banyak aturannya. Dan harus dilakukan di bait sucinya mereka. Kalau mereka melakukan dosa yang sengaja dan berat atau serius, cukup apa? Cukup bertobat. Bertobat cukup, nggak pakai hewan, nggak pakai korban hewan. Di Islam? Di Yahudi. Oh, di Yahudi. Nah, di Islam juga begitu. Kita kalau mau masuk surga, kita hanya perlu menjadi orang beriman, kita bertobat dari perbuatan kita, dari dosa-dosa kita, dan kita melakukan amal baik. Di Yahudi juga sama, melakukan amal baiknya apa? Membela anak-anak yatim, memperjuangkan janda-janda, memberi makan orang yang sedang dalam perjalanan. Sama. Di Yahudi juga ada konsep begini. Contoh nih misalnya nih, Pramono nih. Kalau bapaknya ngerampok, boleh nggak Pramono yang di penjara? Enggak lah. Nggak boleh kan? Iya. Mau nggak? Nggak mau juga kan? Enggak. Di Yahudi juga ada konsep begitu. Nggak ada yang namanya anak menanggung dosa ayahnya. Atau ayah menanggung dosa anaknya. Di Islam kita juga begitu. Masing-masing itu punya amalan sendiri. Orang itu mati nanti akan meninggalkan amalan sendiri-sendiri gitu. Tidak bisa orang menebus dosa orang lain. Atau orang itu menebus dosa saya, nggak bisa. Ini relate nih. Relate. Nah, jadi ketika saya ceritakan antara Yahudi dan Islam, sama konsep Tuhannya, sama konsep keselamatannya. Ketika kita bandingkan dengan Kristen, itu beda sendiri. Iya. Itu apa itu? Kayak dulu waktu belajar di sekolah apa? Trinitas. Nah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dari mana itu konsep itu? Nggak tahu. Ya, ini konsep Tuhannya nih udah beda sendiri. Dari orang-orang sebelumnya. Orang-orang yang ada di Sumeria, ada orang-orang di Babilonia, orang-orang yang di Persia, orang-orang di India, orang-orang di Mesir, bahkan sampai ke Eropa. Mereka sudah biasa menyembah Tuhan atau dewa yang triad. Triad itu ada 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Contoh, nanti di Sumeria juga ada 3 dewa. Gue lupa nama dewanya. Adalah. Nanti di mana? Di Babilonia ada dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Di Persia ada Ahurmazda, Mitra, Anahita. Di India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada siapa? Ada Osiris, Horus, Isis. Yang di Sumeria ini gue lupa mulu deh. Bentar. Ini biar nggak ini. Yang di Sumeria itu nama dewanya Anu, Enlil, Ea. Susah bacanya. Anu, Enlil, Ea. Ingetin. Jadi rata-rata semua bangsa-bangsa di sekitar Mediterania atau Mediterania. Mediterania itu
di bawahnya Eropa. Di bawah Kan ada Eropa. laut Mediterania. Iya. Ada di bawahnya nanti ada Italia, ada Spanyol, nanti ke sini sedikit ada Asia Kecil, minor ke Turki, turun Persia, Iran kan sekarang, nanti ke sana dikit India, sini Palestina, ini Mesir. Daerah itu namanya daerah Mediterania. Orang-orang di sekitar situ sudah terbiasa menyembah Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang triad. 3 tapi 1 tapi 3. Bahkan orang Yunani, filsuf namanya Aristoteles, bilang apa? Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras dong? Pernah. Tahu kan Pitagoras kan, segitiga kan? Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3. Awal, tengah, akhir. Nah, dengan hukum ini kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami, kata Aristoteles. Jadi memang orang-orang di sekitar situ, termasuk orang-orang Yunani, sudah terbiasa menyembah triad. Di Quran ditulis, triad itu kan macam-macam lah. Ada yang konsepnya 3 tapi 1 tapi 3. Di Yunani juga punya konsep yang tadi gue bilang henoteisme. Ada dewa Zeus, di bawahnya ada dewa-dewa yang lain. Nanti dewa Zeus ini bisa punya anak. Benar. Nanti dewa Zeus bisa punya anak dari dewi yang lain, namanya Helen. Punya anak dari dewi lain, namanya Hermes gitu. Punya anak dari manusia, namanya Hercules. Punya anak dari manusia lagi, namanya Perseus. Gitu. Banyak anaknya. Anaknya banyak, sampai 100. Di Romawi juga ada dewa namanya Jupiter. Jupiter nanti punya anak Merkuri. Macam-macam kan. Kalau Jupiter ini nggak terlalu banyak anaknya. Konsepnya digabung antara triad sama Helenisme dan paganisme ini. Digabung jadi 1. Diadopsi oleh Kristen. Itulah makanya di dalam Kristen ini jadi percampuran antara monoteismenya Yahudi dengan politeismenya Yunani. Digabungin jadi 1 begini. Namanya apa? Kalau monoteis sama politeis digabung jadi apa? Monopoli bukan ya? Bukan. Tapi ini konsepnya benar. Ini konsep monoteis Yahudi, ini konsep politeisme Yunani. Digabungin jadi 1. Ini diakui sama Bapak Gereja namanya Gregory Nyssa, abad 4. Percampuran atau konsesi antara 2 konsep. Gitu. Monoteis dan politeis jadiin 1. Jadilah Kristen. Karena apa? Di Yahudi nggak ada yang namanya Tuhan jadi manusia, apalagi Tuhan sampai punya 3 pribadi. Di Yahudi sama sekali nggak ada. Islam juga begitu. Gitu. Nah, bedanya apa? Kenapa kok Yahudinya tidak mau jadi Islam aja gitu? Karena nabinya nggak berasal dari mereka. Betul. Salah satunya itu. Alasannya ya. Karena juga mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi ini adalah bangsa pilihan. Karena dulu dikasih kitab, dikasih hukum, ketetapan, perintah, mereka jadi merasa lebih tinggi daripada bangsa lain. Jadi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Tapi banyak juga orang Yahudi masuk Islam banyak, tapi tidak secara keseluruhan. Satu lagi, mereka juga punya konsep yang namanya Mesias. Pernah dengar? Juru selamat. Bukan. Sebenarnya bukan juru selamat ya. Kalau di dalam Yahudi, konsep Mesias itu sebenarnya orang yang diurapi gitu. Mesias itu artinya diurapi. Kristus juga artinya diurapi. Diurapi itu artinya apa? Kalau di Yahudi, seorang raja ditahbiskan atau dinobatkan jadi raja, itu kepalanya dibaluri dengan minyak. Orang yang kepalanya dibaluri dengan minyak, itu disebut Mesias. Nah gitu ya. Orang Yahudi di dalam kitabnya mereka, itu juga ada konsep bahwa nanti ketika di dunia ini sudah nggak ada perang, ketika di dunia ini semua orang sudah mengenal Tuhan, nanti akan turun Nabi Elia untuk mentahbiskan Mesias ini yang ditunggu nih. Ada Mesias yang ditunggu nih, raja nih. Rajanya bangsa Israel. Nanti rajanya bangsa Israel ini akan mentahbiskan seorang imam gitu. Tapi ditandai dengan turunnya Nabi Elia dulu nih. Yang akan mentahbiskan si raja ini. Ini konsepnya Yahudi. Di Islam kita nggak ada konsep Mesias begitu ya. Kita menyebut Nabi Isa dengan sebutan Al-Masih, tapi Al-Masih di situ tuh artinya mengusap gitu. Nabi Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, membangkitkan orang mati juga dengan mengusap gitu. Mirip katanya atau artinya sama, cuman beda konsepnya. Gitulah ya. Nanti di Islam konsepnya nanti akan turun Imam Mahdi.
Iya, Imam Mahdi. Imam Mahdi, nanti juga akan turun lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini yang tugasnya nanti membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi-babi, meniadakan jizyah. Jizyah itu pajak untuk orang di luar Islam. Mematahkan salib sama membunuh babi, kira-kira urusannya sama siapa tuh? Yang seberang. Seberang. Ya, kira-kira gitu. Jadi ada konsep yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kalau begitu, apa yang dilakukan oleh Islam atau apa yang menjadi syariatnya Islam, banyak yang sama kan dengan Yahudi. Ini hanya masalah kenabian aja, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di Kristen beda sendiri. Mereka percaya Tuhan itu bisa ada 3 pribadi dan segala macam. Ini menunjukkan bahwa, ini menurut orang Islam ya, menunjukkan bahwa sebenarnya agama yang diturunkan oleh pencipta ini cuma satu sebenarnya. Cuman apa? Cuman Islam. Karena apa? Karena Islam ini yang mengakui Adam itu nabi, Henok itu nabi. Henok ya. Siapa lagi nanti dari Nuh itu nabi. Semua itu nabi-nabi, sampai Abraham, sampai Yesus. Itu semua nabi. Dan kita percaya semua nabi-nabi itu namanya nabi terbebas dari maksum. Maksum itu artinya maksiat gitulah. Maksiat ya. Dosa. Nggak mungkin yang namanya nabi berdosa seperti tadi, berzina, mengambil anak perempuan, bahkan sampai menyembah Tuhan yang lain. Itu udah maksiat besar kan itu kan. Mungkin nggak nabi kira-kira berbuat begitu? Harusnya sih enggak. Nabi. Iya. Kalau raja masih bisa begitu. Iya. Tapi kalau nabi kan tugasnya memperingatkan orang untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita tidak percaya namanya nabi bisa berbuat maksiat seperti yang di dalam kitabnya orang Yahudi. Karena di Quran Allah SWT sendiri mengasih tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mengubah-ubah apa? Kitab Taurat. Dan mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Di Quran disebutkan begitu. Jadi, boleh dikatakan kitabnya mereka sudah rusak. Tidak original gitu. Tidak original. Sudah rusak, sudah distorted gitulah. Kata Quran nih. Nanti bukti-buktinya gue bisa bahas secara detail. Gue udah bahas semua lah. Nah, sampai di sini berarti kita memahami bahwa tidak mungkin yang namanya Tuhan Yang Maha Esa ini menurunkan agama yang beda-beda. Percaya nggak? Setuju nggak? Ya. Sekarang Pramono belum nikah nih. Ya, nanti kalau udah nikah, punya anak, ya. Kalau punya anak 5, masih kecil-kecil, mungkin nggak Pramono bikin peraturan yang berbeda-beda untuk anak-anaknya itu. Harusnya sih sama. Harusnya sama. Iya. Namanya orang tua satu. Paling perlakuannya yang berbeda. Perlakuannya bisa berbeda. Iya. Tuhan Sang Pencipta juga mempunyai perlakuan yang berbeda dengan orang Yahudi. Iya. Ya kan? Tuhan Yang Maha Esa juga punya perlakuan yang berbeda dengan orang Islam. Perlakuannya maksudnya dalam arti apa? Syariat. Iya. Tuh. Tapi nggak mungkin yang namanya satu Tuhan menurunkan banyak agama untuk banyak orang. Nggak mungkin dong. Logika kita di mana? Pasti cuma satu aturan. Cuman aturan itu disesuaikan. Iya. Nah, pada zaman ini itu ya. Aturannya begini. Pada zaman ini aturannya beda. Bedanya untuk apa? Bedanya kalau aturan yang terakhir itu untuk bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi kalau yang ini, zaman ini hanya untuk satu kaum tertentu gitu. Makanya di dalam Quran kita sering mendengar ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tapi itu hanya untuk Bani Israel pada zaman itu. Zaman sekarang yang itu sudah tidak berlaku, yang berlaku yang baru ini, yang Quran. Iya. Karena yang di Quran ini sudah menyempurnakan yang dulu gitu. Contoh misalnya, orang zaman dulu ketika bangsa Israel dikasih syariat, mereka sholat juga kan? Ada wudunya, ada sholatnya, ada di babi udah haram dan segala macam. Tapi caranya sedikit berbeda. Contoh, kalau zaman dulu mungkin wudunya hanya membasuh tangan dan kaki. Sekarang di Islam kita menjalankan wudu dari mulai tangan, mulut, muka, sampai siku, sampai kaki. Kan beda, kepala juga gitu. Sholat, misalnya zaman nabi-nabi yang sebelumnya, sholat mungkin dia ada yang sholatnya cuma berdiri, ada yang sholatnya cuma sujud. Yang sekarang kita ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya gitu. Itu disempurnakan namanya.
Nanti ada lagi yang tadi kita bilang, misalnya contoh baptis. Yang zaman dulu nyebur di kolam, zaman di kolam ya? Quran diturunkan, karena di Arab mungkin susah air, jadi cukup dengan membasuh seluruh badan dengan air, gitu lah. Tapi kan maknanya sama, seluruh badan kena air. Gitu. Itu yang disebut dengan Islam menyempurnakan syariat-syariat yang sudah pernah diturunkan sebelumnya. Tapi syariat-syariat yang sudah diturunkan sebelumnya ini menjadi kitab yang sekarang kita bisa lihat itu bukan yang original yang dimaksud Quran. Karena Quran yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu bukan kitabnya orang Yahudi, juga bukan kitabnya orang Kristen. Itu karena kitab dalam waktu konteks itu adalah hanya hukum, ketetapan, perintah, aturan untuk bangsa Israel pada zaman itu. Dan tidak pernah, sejauh-jauhnya orang Islam percaya, bukti fisiknya, itu ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai untuk diberikan kepada Bani Israel dalam bentuk 2 loh batu. 2 loh batu. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Itu yang paling jauh kita bisa percaya sebagai Taurat gitu. Itu yang 10 perintah Allah itu? Iya. Yang 10 Commandment. Ketika Nabi Musa turun ke Bani Israel, kan Bani Israel lagi nyembah patung sapi tuh. Iya, patung sapi. 2 loh batu ini dihancurin. Tapi bukan berarti yang dimaksud kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Tuh. Jadi kita punya apa ya namanya, posisi yang mandiri gitu, nggak bergantung dengan kitab orang lain gitu. Kalau Kristen separuhnya kan kitabnya Yahudi, bedanya di situ. Tapi kan banyak juga kok yang orang-orang kayak dari agama yang berbeda sering bilang Islam ngambilnya juga dari kitab-kitab Yahudi, Nasrani. Pada ngomong kayak gitu. Pengen gua tahu yang mana yang diambil. Apakah yang diambil itu tadi yang cerita Nabi Nuh mabuk anggur? Kan enggak. Apakah cerita yang diambil itu cerita Nabi Lut ngambilin 2 anak perempuannya? Kan enggak. Itu di Alkitab ada ya? Ada. Ya, setauku ada. Mau baca? Enggak usah. Kayak dulu pernah baca. Lah iya, apakah cerita yang diambil dari kitab mereka tuh yang Nabi Daud menzina sama bini orang? Iya. Apakah yang diambil yang Nabi Sulaiman yang musyrik? Apakah yang diambil itu Nabi Ayub yang menghujat Allah? Nggak mungkin lah gitu. Makanya tadi saya bilang, di Islam nggak ada konsep Nabi itu berbuat dosa atau maksiat. Nggak ada. Sekarang kalau Nabinya berbuat seperti itu Nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih Nabi kalau gitu? Kan Tuhan Maha mengetahui. Kalau Tuhan Maha mengetahui, ketika dia memilih seorang Nabi, Tuhan ini tahu nggak Nabi itu bakal berbuat apa? Tahu dong. Tahu dong. Iya. Masa mungkin Tuhan memilih Nabi untuk mengambil anak perempuannya sendiri? Atau untuk berzina dengan istri orang? Gitu. Tapi di Alkitab itu kok aku pernah baca ya. Cuma yang Yahudi itu aku belum pernah baca juga. Tapi Alkitab aku pernah baca tuh, cuma aku lupa di ayat keberapa gitu. Katanya bakal akan datang satu ya kayak nabi atau satu juru selamat inilah. Cuman yang di perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Lupa, udah lama itu. Kalau itu gini ya, kita orang Islam tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini itu sebenarnya pernah tertulis di dalam kitab mereka. Iya. Ya, sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Tapi maksudnya gini, zaman sekarang yang kita bisa pegang, kita bisa baca, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di situ? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, berarti kedua kitab itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu. Timbul pertanyaan, kalau begitu di mana Taurat dan Injil yang asli? Kan gitu. Tadi itu kan dulunya bahasa Ibrani kok. Hah? Dulunya itu pakai bahasa Ibrani atau apa tuh? Ya, kalau untuk yang bangsa Israel dalam bahasa Ibrani. Kalau yang untuk Injil itu kalau menurut saya itu diturunkan dalam bahasa, kalau nggak Ibrani ya Aramaik gitu. Nggak mungkin Yunani. Arab ya. Nggak mungkin Yunani ya. Iyalah. Kan. Tapi kitab Kristen kenapa Yunani gitu? Iya sih. Nah, terus bahasa Inggris lagi sekarang terjemahan. Sekarang kalau bahasa Inggris sih terjemahan. Tapi
manuskrip pertamanya bahasa Yunani. Jadi kan tadi saya bilang bahwa yang disebut dengan Taurat dan Injil itu kan adalah wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya. Wahyu bentuknya seperti apa? Kalau kita ngopi dapat apa? Dapat wahyu atau dapat ilham? Dapat ilham. Kita ngopi dapat ilham. Sambil ngerokok dapat ilham. Tapi kalau wahyu kan khusus untuk Nabi. Nabi dapat wahyu, artinya Nabi itu tiba-tiba di dalam kolbunya ada pesan dan pengetahuan yang tiba-tiba dia udah tahu gitu. Namanya wahyu. Kolbu itu apa, Bu? Kolbu itu sebenarnya gini. Kolbu itu sebenarnya bagian dari jantung kita. Bukan hati ya? Hati di sini. Ya, hati di sini. Ini kan hati. Iya. Itu organ. Kalau kita bilang hatiku hancur, kenapa dipegang sini, kenapa nggak di sini gitu kan? Iya. Sebenarnya dimaksud dengan hati itu yang disebut hati kecil itu adalah jantung. Oh. Otak kita punya miliaran syaraf kan? Syaraf. Untuk mengingat kan? Betul. Memori kan? Jantung punya nggak? Jantung punya nggak saraf jaringan saraf yang juga bisa punya memori dalam jantung? Ada nggak kira-kira? Kayaknya enggak ya? Ada ya? Ada. Maksudnya kayak menyimpan detak jantung atau apa gitu, bukan? Menyimpan memori. Oh, memori. Memorinya tapi memori yang sifatnya apa ya? Apa? Kalau otak kita pakai kan untuk apa? Misalnya mengingat sesuatu, mengingat sesuatu, menghitung, menghafal. Otak nih, nanti yang otak sebelah kiri katanya untuk angka-angka, otak kanan katanya untuk kreativitas dan sebagainya. Otak itu memang punya kemampuan berpikir dan sebagainya. Kalau kolbu itu apa ya? Dia hanya seperti menerima pesan dalam konteks pesan ilahi gitu. Pesan ilahi. Kita semua punya kolbu, ya. Kita semua punya kolbu. Cuman yang menerima wahyu kan hanya Nabi. Tapi kita juga kolbu kita juga bisa terpakai ketika apa? Contoh misalnya. Dari kecil kita udah belajar Quran misalnya. Itu kan ada pesan-pesan ilahinya. Pesan-pesan ilahi itu juga bisa masuk ke dalam kolbu kita. Jadi makanya kalau contoh, kita sering mendengar hati kecil gitu ya. Iya, hati kecil. Yang mana hati kecil? Emangnya di sini ada dua hatinya, ini hati besar, hati kecil, kan bukan. Hati kecil itu maksudnya apa ya? Kayak nurani lah. Nurani lah ya. Ya, nurani itu seperti itu. Kata hati kita gitu ya. Nah, mungkin dari situ juga yang dari kolbu itu. Berarti setelah Kodoni udah masuk ke Islam, kalau kayak kita kan masih ada cengbeng. Itu Kodoni lakukan nggak? Enggak. Kenapa? Ya sudah bukan syariat dalam Islam itu. Bukannya itu lebih kayak tradisi orang Tionghoa? Tradisi, betul tradisi. Ya kan? Betul tradisi. Bukan agama kan itu sebenarnya? Sebenarnya bukan. Cengbeng sama apa namanya? Xinjia. Imlek. Ya, Imlek itu juga bukan agama, itu bukan. Juga tradisi. Iya. Saya kalau Imlek, saya masih berani mengatakan kepada keluarga saya Kyonghi. Oke. Masih boleh. Iya. Tapi kalau Cengbeng, kita berdoa kepada siapa? Nah, kepada orang yang meninggal. Nah, itu yang nggak boleh dalam Islam. Karena di Islam kita harus percaya bahwa orang yang sudah mati, ruhnya sudah kembali kepada penciptanya. Oke. Tidak bisa komunikasi kita. Iya. Nggak bisa. Udah beda alam. Udah beda alam. Dulu ketika kita belum lahir, kita sama-sama nih di alam ruh nih. Ya. Ketika kita mau jadi manusia, kita pindah ke alam apa? Alam rahim. Ibu kita kan, kita hidup di alam rahim kita, ibu kita kan. Ketika kita sudah lahir, sekarang ini kita sekarang namanya alam dunia. Nanti kalau kita sudah meninggal, alam kubur. Nanti ada tahap lagi sampai kebangkitan, sampai di padang mahsyar, sampai di apa namanya Telaga Kausar dan sebagainya, sampai akhirnya surga atau neraka. Iya. Kalau di Islam jelas itu. Jelas ya. Semuanya ada. Iya. Benar. Contoh sekarang, gua tanya nih sama Pramono nih. Pramono sebelum lahir bisa nggak milih lahir jadi orang Pekanbaru? Enggak. Kenapa? Ya kan udah kan random. Aku udah ditakdirkan lah berarti. Nah, siapa yang menakdirkan? Ya, pencipta sih. Nah, itu. Itu di Islam ada jawaban begitu. Oh. Coba di agama lain. Bisa tanya jawab begitu? Nggak bisa. Nah, di Islam kita kan juga percaya ada ciptaan yang lain selain manusia. Ada malaikat, ada jin. Percaya ada jin? Percaya. Taunya dari mana? Orang Buddha kok percaya jin? Aku kebetulan hobi naik gunung kok. Terus ada penampakan? Penampakan sih nggak pernah lihat, tapi auranya berasa. Auranya. Iya. Nah, sekarang gini,
Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Manusia dikatakan diciptakan dari tanah. Ada unsur tanahnya lagi. Ya. Ya. Setiap manusia yang lahir itu sudah ada didampingi oleh malaikat. Malaikat penjaga dan malaikat pencatat. Pencatat ada pencatat baik, ada pencatat buruk. Tapi selain itu juga didampingi oleh jin. Satu jin. Untuk setiap manusia. Kayak korin gitu. Nah, itu dia. Itu bentuknya kayak apa kok? Ya namanya jin, bentuknya kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat. Bisa menyerupai apa aja ya? Nggak juga ya? Iya, kalau yang menyerupai apa aja tuh bukan jin korinnya, tapi ada ya jin-jin yang lain gitu. Tapi yang namanya jin korin ini, dia mendampingi manusia itu dari dia lahir sampai dia mati. Manusianya loh ya. Jadi, contoh misalnya, pernah nggak denger, misalnya ada orang ke dukun, ya, saya mau nanya saudara saya sudah mati. Saudara saya udah mati nih, saya nanya sama dukun. Dukun itu bisa menceritakan orang yang udah mati itu dengan detail, dengan benar. Menurut keluarganya benar, memang begitu dulunya gitu. Kira-kira dari mana tuh informasinya, dukun itu? Pasti dari makhluk luar sih. Dari jin korin orang yang udah mati itu. Gimana cara dia komunikasinya? Nah, ya itu namanya udah dukun. Dukun punya cara-cara tertentu untuk bisa berkomunikasi, manggil jin korin orang itu. Makanya kalau ke dukun pasti dukun nanya siapa nama orangnya, bin siapa gitu kan. Pasti dia tanya bin siapa.